Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin alladhi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدهم ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Hadirin jamaah salat gerhana bulan Masjidul Ukhuwah yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu yang kita bisa rasakan pada malam hari ini tentunya adalah nikmatus siha wal afiyah, nikmatul iman dan Islam, kemudian nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga hal nikmat tersebut itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kita sehat, namun kemantapan iman berkurang dalam diri kita, maka tentunya kita akan malas untuk menghadiri ibadah yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebaliknya juga, kita sehat, kita juga memahami akan kebesaran pahala ketika melaksanakan ibadah salat khusuf ini. Namun kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka dia akan dibuat sibuk oleh Allah sehingga dia tidak akan datang ke tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan ibadah salat gerhana bulan. Maka nikmat yang berada pada kita ini kita selalu syukuri senantiasa. Yang pertama dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang kedua, nikmat yang kita syukuri adalah dengan perbuatan-perbuatan berupa kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, nabi yang menjadi uswah hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Di sini kita memahami bahwa pelaksanaan solat gerhana bulan ini merupakan hal yang langka pada akhir zaman ini. Namun ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau, mengikuti suri tauladan beliau,
maka niscaya Allah akan angkat derajat kita dan kita akan diberikan oleh Allah pahala-pahala sama dengan kita meninggal dalam keadaan syahid sebanyak 100 kali orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Oleh sebab itu kita juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sudah dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap juga kepada Allah agar syafaat ini bukan hanya di dunia yang kita dapatkan, namun di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat yang memang menjadi kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat Nabi Muhammad kita diangkat oleh Allah yang asalnya naudzubillah misalkan dimasukkan ke dalam neraka, namun karena syafaat dari baginda Rasulullah maka Allah akan ampuni dan Allah akan masukkan ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma rabbal alamin. Kemudian ketiga, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini kita takut, kita meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh kita di dunia ini, kecilkah, besarkah, baikkah atau burukkah, tentu akan pasti ada imbalan setimpal yang Allah berikan kepada para pelaku-pelakunya. Maka kalau kita tingkatkan takut kita kepada Allah, niscaya kita akan semangat untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah, karena pasti akan ada pahala-pahala, imbalan-imbalan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita selalu tingkatkan ketakutan kita kepada Allah, Allah yang selalu mengawasi kita, menulis apa yang dilakukan oleh kita dalam dunia ini, maka dengan ketakwaan yang selalu kita tingkatkan, takut membuat kita akan juga takut untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya akan ada balasan yang akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu para hadirin jamaah salat gerhana bulan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dalam akhir hidup ini, dalam kehidupan dunia yang tidak lama ini, tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan terus-menerus hidayahnya kepada kita, sehingga kita minta kepada Allah lebih banyak nilai ibadahnya daripada nilai maksiatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ampun Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat gerhana bulan bagi Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa malam hari ini adalah peristiwa di mana kita melihat terjadinya gerhana bulan, yaitu sinar rembulan tertutup oleh bumi, sehingga bulan pun yang semestinya terang benderang itu tidak menampakkan cahayanya. Maka dengan adanya seperti ini, kita paling tidak berpikir bahwa tidak ada campur tangan makhluk apapun terjadinya gerhana bulan ini. Sama dengan ketika kita kecil, kita meyakini bahwa gerhana bulan merupakan bulan dimakan oleh naga, dan itu adalah hal petunjuk yang tidak baik. Namun ketahuilah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, gerhana bulan, gerhana matahari, dan apapun terjadi pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, maka itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qaddara. Berfikirlah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berpikir tentang penciptanya, karena kamu tidak akan mampu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya hadis ini sudah jelas Nabi Muhammad memberikan pesan kepada kita agar ketika kita melihat sesuatu, berpikirlah bahwa ini adalah Allah yang menciptakan. Kalau bukan karena kebesaran Allah, tidak mungkin alam semesta ini berdiri dengan utuh. Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang kepada kita untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu berbeda dengan makhluknya, dan kita tidak memahami bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meyakini, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, itu mudah, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam firman-Nya, ila rabbiha nadhirah. Kelak pada hari kiamat Allah akan buka hijabnya, dan kita semua orang yang berada dalam surga akan melihat Allah, wujud Allah secara langsung.
maka itu jaminan dari Allah ketika kita sudah memasuki surganya. Namun untuk di dunia sangat mustahil orang manusia melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang pilihannya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha, dan itu merupakan pengecualian yang diberikan oleh Allah. Para hadirin jamaah gerhana bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190 dan 191 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah berkata dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Para hadirin jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini sudah jelas bahwa ketika ada pertanda kejadian seperti pada malam hari ini, yaitu peristiwa gerhana bulan, ini Allah menunjukkan kepada kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan silih bergantinya dari siang menjadi malam, kemudian menjadi siang, dan terus menerus seperti itu perputaran bumi ini, maka itu juga menjadi petunjuk bahwa akan besarnya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang ulul albab, hanya orang yang cerdas yang bisa memikirkan atas peristiwa-peristiwa di bumi ini. Kenapa? Bagaimana yang dinamakan sebagai ulul albab? Siapa saja yang orang diberikan oleh Allah kecerdasan, otak, pikiran, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ulul albab tandanya diantara adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam dunia ini. Kemudian juga bukan hanya zikir, bukan hanya mengingat kepada Allah dalam ingatan saja, dalam pikiran saja, tapi dalam lisan juga berzikir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara baik dia ketika berdiri, kemudian ketika duduk pun dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bahkan ketika berbaring pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ya Allah, akan indahnya apa yang Kau ciptakan ya Allah, maka adanya alam dunia yang sekarang ini tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia ya Allah, semua pasti ada manfaatnya dan semua pasti akan ada hikmahnya. Dan dia mengatakan, ya Allah, hindarkan kami semua daripada siksa api neraka. Para hadirin jamaah salat gerhana bulan di Masjidil Ukhuwah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian-kejadian ini mari kita renungi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Mungkin manusia mampu dia untuk mengubah atau mengeksploitasi, atau bisa dia merangkai dari berbagai ciptaan-ciptaan yang ada di bumi. Tapi urusan di luar bumi, maka satu manusia pun tidak akan mampu. Sama dengan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan, tidak akan ada satupun manusia yang mampu mencegahnya. Oleh sebab itu, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Dan ini menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali dalam nasihatnya kitab Hujjatul Islam, beliau menyampaikan, dengan adanya gerhana bulan, maka ketahuilah, kata beliau, dawamul faza wa dhaharul jaza wa mubadara at-taubah wa tarkul milal wa syir'atul qiyam ila as-salah wa tulul qiyam fiha wa istish'arul khadr. Maka dengan adanya gerhana bulan ini, mari, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Hujjatul Islam, dalam
Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya menyampaikan, dengan adanya gerhana bulan ini maka muncullah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bisa saja alam ini berubah sewaktu-waktu, bisa saja alam menjadi sahabat bagi kita, namun bisa saja alam bisa menjadi yang menghancurkan kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu, dengan kejadian-kejadian itu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah dari peristiwa-peristiwa alam yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua, tampakkan rasa gelisah, bahwa kita sedih, ya Allah, kenapa harus seperti ini, ya Allah, tolong kami, ya Allah, berikan kepada kami keselamatan dan sebagainya. Kemudian kata Imam Ghazali juga, segeralah bertaubat kepada Allah. Dengan gerhana ini kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kita menjadi orang yang bosan untuk beribadah, bosan untuk istighfar. Sebagaimana para guru-guru kami menyampaikan, di saat para setan iblis dia tidak putus asa untuk menjadikan kita temannya di neraka, menjerumuskan kita ke dalam jalannya, maka kita juga tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh berputus asa atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, segera laksanakan solat, kemudian berlama-lamanya dalam solat, karena solat itu merupakan puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar, dan juga dalam melaksanakan dan memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat gerhana bulan bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kami bisa sampaikan dalam khutbah gerhana bulan ini, dengan harapan mari senantiasa kita jadikan hati ini gelisah dan takut mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakutan yang ada dalam hati ini, maka kita akan pasti berpikir ulang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan ada imbasnya yang akan diterima bagi para pelakunya. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan gerhana bulan ini tetap kita mohon kepada Allah ampunan yang selalu kita lantunkan, taubat istighfar yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah, dan kita semua ketika meninggal dunia kelak dibersihkan segala dosa dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه من نفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من أخذ المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن،
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان يا مسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.